Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Jami' Ni'matul Ittihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, hari ini tanggal 13 Maret memasuki malam yang ketiga Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Sebelum kegiatan sholat tarawih berjamaah dilakukan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan yang datangnya dari panitia aktivitas Ramadan Masjid Ni'matul Ittihad. Yang pertama, kami menghimbau kepada para jamaah, baik bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk tetap menjaga ketertiban serta merapatkan dan meluruskan barisan, dan juga kepada adik-adik atau anak-anak untuk tidak bercanda dan tidak berisik sehingga tidak mengganggu kekhusyuan sholat tarawih yang akan dilaksanakan nanti. Selanjutnya adalah panitia aktivitas Ramadan Masjid Ni'matul Ittihad tahun 1445 Hijriah banyak merencanakan kegiatan. Di antaranya adalah malam ini adalah sholat tarawih berjamaah, kuliah Ramadan, kemudian iftar jama'i, kemudian juga akan dilakukan tadarus Al-Quran, akan dilakukan malam nuzul Quran dan khataman, kemudian akan dilaksanakan i'tikaf di malam 10 terakhir Ramadan, kemudian menyalurkan ziswab, zakat, infak dan sedekah, kemudian kema takbir. Itulah rencana kegiatan yang telah disusun oleh panitia aktivitas Ramadan. Oleh karenanya kami mohon dukungan dan supportnya dari para jamaah demi kelancaran dan kegiatan aktivitas Ramadan tersebut. Di antaranya adalah setiap harinya panitia membuka dan memberikan takjil kepada para shaimin dan shaimat yang transit ke Masjid Ni'matul Ittihad untuk berbuka bersama. Oleh karenanya apabila para jamaah yang ingin memberikan bantuannya untuk berbuka dapat menemui panitia aktivitas Ramadan yang berada di sekretariat. Demikian. Selanjutnya adalah untuk petugas tarawih pada malam hari ini. Alhamdulillah telah diimami sholat Isya berjamaah oleh Yang Mulia Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Haji Ramli Masang SQ. Kemudian selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan ceramah Ramadan yang akan disampaikan oleh guru kita Yang Mulia Kiai Haji Dr. Andes Sofiyuddin Affan. Oleh karenanya kami mohon kepada para jamaah untuk tetap khusyuk dan tenang, sama-sama kita dengarkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu wassana'u liman azumat kudratuhu jalla jalaluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa bu'itha rahmatan lil alamin wa qudwatan hasanatan lidhinin salim. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala syahru ramadhana alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam atakum ramadhan sayyidus syuhur famarhaban bihi wa ahlan. Ja'a syahrus siyami bil barakat fa aqlim bihi min zairin huwa atin.
Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap menjaga kemuliaan Islam dengan menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Jaga keimanan kita melalui sikap istiqomah kita. Satunya kata dengan perbuatan. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan saya beriman kepada Allah, kemudian berlakulah istiqamah. Yang ketiga, gapailah kesempurnaan ihsan sebagai bentuk pengabdian tertinggi seorang hamba kepada Tuhannya. Pada posisi inilah seorang hamba yang bertakwa akan menikmati puncak pengalaman keberagamaannya. Sebuah pengalaman akan kehadiran Tuhan di dalam dirinya. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka segala aktivitasmu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Kami menyambutmu dengan penuh kegembiraan dan menyediakan untuk kamu tempat yang luas agar engkau bebas melakukan apa saja dalam upaya mengasah dan mengasuh jiwa kami. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Kami siap melakukan apa saja dalam upaya memperoleh kebaikan dan kemuliaan. Kaum muslimin jamaah salat tarawih yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Seperti tak terasa Ramadan kembali hadir di tengah-tengah kita. Dalam tradisi para sahabat, kehadiran bulan yang mulia ini selalu disambut dengan penuh sukacita dan kecintaan yang amat mendalam. Bahkan Rasulullah sudah berdoa 3 bulan sebelumnya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kehidupan kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukan kami kembali di bulan Ramadan. Ya Allah, berkahi hidup kami, berikan nilai tambah kebaikan kehidupan kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukan kembali kami dengan bulan suci Ramadan. Bahkan para salafus soleh sudah berdoa 6 bulan sebelumnya agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Dan sesudah mereka melaksanakan ibadah puasa, mereka berdoa lagi 6 bulan agar ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan terambil dari akar kata Ramadan, yarmadu Ramadan wa Ramadan, artinya membakar atau mengasah. Ia dinamai dikpian karena pada bulan ini dosa-dosa manusia habis pupus terbakar oleh amal solehnya dan kesadaran dirinya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia juga dinamai demikian karena bulan ini dijadikan sebuah momentum untuk mengasah dan mengasuh jiwa mereka. Ramadan diibaratkan lahan subur yang siap ditaburi benih-benih kebajikan. Setiap orang dipersilakan untuk menabur, dan pada saatnya ia akan menuai sesuai dengan benih yang ditanamnya. Berpuasa selama Ramadan adalah usaha manusia sekuat kemampuannya untuk mencontoh Tuhan dalam sifat-sifatnya. Bukankah Tuhan tidak makan, Tuhan tidak minum, wa huwa yut'im wa la yut'am. Dialah yang memberi makan, bukan kita memberi makan kepadanya. Tuhan tidak beristri, walam takun sahibah. Tuhan tidak beranak dan tidak diberanakan, lam yalid walam yulad. Karena ketiganya merupakan kebutuhan primer manusia. Jika ketiganya mampu dikendalikan, maka kebutuhan-kebutuhan lainnya akan mampu pula dikendalikan. Inilah puasa yang dilihat dari sudut hukum. Sedangkan dari segi hikmahnya, seharusnya kita mencontoh seluruh sifat-sifat Tuhan sesuai dengan kemampuan kita sebagai manusia. Kalau itu hakikat puasa, maka benih-benih yang harus ditabur dan ditanam adalah benih-benih yang menghantarkan kepada bersifat dan bersikap seperti sifat dan sikap Tuhan. Hal itu akan menghiasi diri kita, merubah cara berpikir kita,
dan memperbaiki perilaku kita. Kaum muslimin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di dunia bukan sekedar menarik dan menghembuskan napas, tapi juga hidup kita harus sejalan dengan hidup Tuhan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena Tuhan selalu berkreasi setiap saat, setiap detik dari detak dan jantung hati kita. Di dalam surat Ar-Rahman ayat 29 dikatakan, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap saat Tuhan selalu mencipta dan mencipta. Banyak karya-karya besar yang dihadirkan, yang dilahirkan, yang dimunculkan oleh umat Islam selama mereka dalam keadaan berpuasa. Satu contoh, kemenangan umat Islam di dalam perang Badar. Kemenangan umat Islam ketika menaklukkan kota Mekkah. Kemenangan umat Islam di Spanyol melawan tentara salib. Kemenangan umat Islam dengan bangsa Tatar, Mongol, serta hatta proklamasi kemerdekaan pun dicapai pada bulan suci Ramadan. Dan umat Islam pada saat itu dalam keadaan berpuasa. Rasanya tidak ada alasan bagi kita untuk mengendorkan semangat kita, kerja kita di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan merasakan kenikmatan tersendiri ketika ia mampu memikul beban jasmaniahnya. Inilah dasar pemikiran yang digunakan untuk menafsirkan gejala betapa banyaknya orang yang berpuasa tapi tidak sholat, atau bersekerasnya seorang anak untuk selalu berpuasa meskipun dilarang oleh orang tuanya. Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Fiqhus Syam, Dr. Yusuf Qaradawi seorang ulama kontemporer, seorang penulis yang sangat produktif, menulis lebih dari 200 buku, menyebut Ramadan ini sebagai lembaga par excellence, madrasah mutamayyizah, sebuah lembaga pendidikan yang mempunyai karakteristik tersendiri. Yang pertama, Ramadan meningkatkan kesucian jiwa dan keluhuran budi pekerti. As-saumu junnah malam yahrikha bikadibin wala binamimatin. Puasa itu merupakan perisai diri apabila puasa itu tidak dirusak oleh perbuatan-perbuatan dusta dan suka mengadu domba orang lain. As-saumu junnah fa idza asbaha ahadukum sha'iman fala yarfuth wala yajhal wa in imru'un syatamahu falyaqul inni sha'im. Apabila salah seorang kamu melakukan ibadah puasa, jangan dia berkata-kata bohong, berdusta, merugikan orang lain. Apabila ada orang yang mencaci makinya, cukup dia katakan, saya dalam keadaan berpuasa. Saya dalam keadaan berpuasa. Diceritakan dalam sebuah kitab Musnad bin Ahmad, diceritakan tentang dua orang wanita yang hampir mati karena menjalankan ibadah puasa. Lalu kedua wanita itu dihadirkan oleh para sahabat ke depan Rasulullah. Kedua-duanya disuruh mengambil dua buah gelas, yang satu disuruh muntah, dan yang satu disuruh muntah lagi. Apa yang keluar dari dua wanita tadi? Ternyata yang keluar dari dua wanita tadi adalah yang satu muntah darah, yang satu muntah nanah. Apa kata Kanjeng Nabi saat itu? Yang mengatakan, dua wanita ini baru berpuasa dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, yakni makan dan minum. Tetapi kedua wanita ini belum berpuasa dari hal-hal yang diharamkan. Senang bergosip ria dan senang mengadu domba orang lain, membuat berita-berita bohong. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menikmati sebuah nikmat kalau kita dalam keadaan sakit. Makanya di dalam pepatah Arab dikatakan, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la yaraha ilal mardo. Kesehatan itu bak-bak kota yang dikenakan oleh orang-orang yang sehat. Orang tidak bisa merasakan sehat ketika dia dalam keadaan sakit. Makanya Rasulullah ketika ditawari sebuah kekayaan berupa bukit emas, apa jawab Rasulullah? Biarkan saya lapar sehari dan kenyang pada hari yang lain.
Ketika lapar, saya akan tunduk dan mengingatmu, dan ketika kenyang, saya akan bersyukur dan memujimu. Yang ketiga, meningkatkan rasa kepedulian sosial. Pesan moral ibadah puasa adalah meningkatkan, memperhatikan saudara-saudara kita yang dalam hidup kemiskinan, di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, ketika seorang yang berpuasa melakukan hubungan seksual, dia harus membayar kifarat. Yang pertama, membebaskan seorang budak. Yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan yang ketiga, memberikan sedekah kepada 60 fakir miskin sesuai dengan makanan yang kita makan setiap hari. Dulu diceritakan ada seorang fakir miskin yang hidup di zaman Rasulullah melakukan hubungan seksual di siang hari Ramadan. Lalu dia mengakui dirinya bahwa dia berbuat salah. Apa kata Rasulullah? Engkau mampu membebaskan seorang budak? Tidak mampu ya Rasulullah. Engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Tidak mampu ya Rasulullah. Engkau mampu memberi makan 60 fakir miskin sesuai yang dimakan oleh orang-orang kaya? Apa tidak mampu ya Rasulullah? Sekarang begini saja. Cari orang yang paling miskin di desa ini. Mereka keduanya berkeliling kampung. Ternyata tidak ada orang yang paling miskin kecuali mereka berdua. Lalu Rasulullah mengambil satu keranjang korma. Dia berkata sambil tersenyum, Kanjeng Nabi berkata, bawalah kurma ini ke rumahmu dan makan bersama keluargamu. Kaum muslimin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tak dapat dipungkiri ada bulan berbenah diri untuk melahirkan manusia-manusia yang tidak hanya soleh secara individual, rajin ibadah, sholat, tetapi pelit untuk bersedekah. Masih ingat kita pesan Al-Quran? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak peduli kepada marxis fakir miskin dan pelit untuk bersedekah. Rajin sholat malam, khatam Al-Quran, tetapi ketika dimintai sedekah, pelitnya na'udzubillah. Inilah pesan moral ibadah puasa, memperhatikan, kecuali ibadah untuk memperbaiki kualitas diri kita. Kita juga diperintahkan untuk banyak bersedekah di bulan suci Ramadan. Rasulullah berkata, Afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah pada bulan suci Ramadan. Kaum muslimin, Ramadan jangan hanya dijadikan sebagai pelabuhan make up yang hanya merubah keseharian kita sesaat. Mari kita jadikan Ramadan sebagai wahana untuk memperbaiki komitmen kita pada ajaran agama. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Copot.